Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Ashabal fadilah, hadaratil ulama wal masyayikh wal asatid, ashabal ma'ahid, ashabit turuqis sufiyah, wa bil khusus akhil azizil muhtaram Asy-Syaikh Amar Sya'rani atalallahu baqa'ah dzuhran lana wal ummah, rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama, terutama pengurus cabang NU Tangerang, Bapak Kiai Haji Encep Subanti, dengan seluruh jajaran pengurus NU, Badan Otonom, Lembaga Lajnah, Ansor Banser, Pagar Nusa, Muslimat Fatayat, Ibnu PPNU, Jam'iyatul Qura wal Hufadz, Jam'iyatul Turuqis Sufiyah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, Pergunu, Sarbu Musi, para pejabat pemerintah yang saya hormati, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Sadati wa sayyidati, anisati, ashabi wa zumalai, abnai wa banati, ayyuhal hudur. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ketika beliau masih hidup, maka ukuran kebenaran, kalimatul haq, sautul haq, siratul haq ada pada satu orang, yaitu Rasul. Ukuran kebenaran, kalimah kebenaran, jalan kebenaran hanya ada pada Rasulullah satu orang. Setelah Rasulullah wafat, beliau meninggalkan dua hal. Satu, sunnahnya. Dua, murid-muridnya. Paham gak? Sahabatnya lah. Sunnah Rasulullah yang ditinggalkan ada 3 macam. Ada berapa? Pertama namanya sunnah qauliyah, sabda-sabdanya, perkataannya, perintah dan larangannya, ajakan dan himbauannya. Itu namanya apa namanya? Sunnah apa? Qauliyah. Yang keluar dari lisan beliau pasti benar. Pasti benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang disampaikan oleh Rasulullah semata-mata wahyu dari Allah. Tidak mungkin datang dari kepentingan pribadinya, nggak mungkin. Dari karangan, gagasan beliau sendiri tidak mungkin. Yang dikeluarkan melalui lisan Rasulullah adalah wahyu dari, jadi pasti benar. Yang kedua, sunnah fi'liyah. Apa sunnah fi'liyah itu? Perilakunya, tindak tanduknya, sikapnya. Bagaimana cara memimpin keluarga, bagaimana cara memimpin masyarakat, bagaimana bergaul dengan tetangga, bergaul dengan tamu, bagaimana ketika beliau lagi susah, sedih,
Bagaimana ketika beliau sedang happy, senang, gembira. Itu semua merupakan sunnah yang harus kita tiru. Harus kita tiru. Bagaimana kalau Rasulullah sedang tertimpa ujian, musibah, cobaan. Putrinya meninggal misalkan. Perangnya banyak sahabat yang gugur misalkan. Atau sebaliknya ketika Rasulullah gembira. Mendapatkan cucu, mendapatkan kemenangan. Bagaimana cara gembiranya Rasulullah? Itu kita harus karena perilaku beliau pasti benar. Sikapnya pasti benar. Maka menjadi sunnah fi'liyah. Jangan lupa ini, nanti pulang harus dihafal nih. Nanti ada ujian nanti. Yang ketiga, yang banyak orang tidak tahu ini, banyak orang nggak tahu ini. Golongannya SAG nggak tahu ini. Sarjana alam gaib. Yang kesana kemari pakai dasi itu biasanya. Yang ketiga, sunnah taqririyah. Apa? Yang mengucapkan bukan Rasulullah. Yang melakukan bukan Rasulullah, tapi yang melakukan orang lain, yang mengucapkan orang lain, tapi dibenarkan oleh beliau. Maka walaupun yang mengucapkan orang lain, walaupun yang melakukan bukan Rasulullah, ketika mendapatkan legitimasi pembenaran dari beliau menjadi sunnah apa namanya? Contoh, sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, sehabis wudu sholat 2 rakaat. Rasulullah malah tanya itu, sholat apa Bilal? Malah tanya Rasulullah, sholat apa Bilal? Jawabnya Bilal, sholat ba'diyah wudu. Benar Bilal, benar. Jadi yang memulai siapa? Sahabat. Tapi akhirnya menjadi sunnah. Karena dibenarkan oleh Rasulullah. Rasulullah pun melakukan. Para sahabat yang lain juga melakukan. Maka sholat ba'diyah wudu. Walaupun yang mulai bukan Nabi Muhammad. Menjadi sunnah apa namanya? Alhamdulillah cerdas-cerdas ini. Muridnya Mbah Amar Asy'aroni cerdas nih. Contoh lagi. Memuji-muji Nabi Muhammad, memuji-muji Rasulullah. Rasulullah tidak pernah memuji-muji dirinya. Rasulullah tidak pernah memerintahkan orang lain bayar wartawan agar memuji-muji dirinya. Gak pernah itu. Tapi ketika ada orang memuji-muji beliau, dibenarkan, tidak dilarang. Maka memuji-muji Rasulullah menjadi, paham nggak? Contoh, ada orang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Menyaci maki Rasulullah. Muhammad itu dengan sahabat-sahabatnya tiap malam mabok-mabokan minum arak. Nanti kalau sudah mabok keluar omongan-omongan yang gak jelas. Quran maksudnya. Jadi Quran itu bukan wahyu, bukan apa itu. Orang mabok ngomong omongan yang tidak jelas apa? Ngigau. Kalau orang mabok apa namanya? Ngomong yang gak jelas apa namanya? Lantur, ngigau. Padahal maksudnya itu Quran itu. Akhirnya berita itu sampai kepada para sahabat. Bahwa seorang bernama Ka'ab bin Zuhair mencaci maki Nabi Muhammad keterlaluan. Menganggap Nabi itu tukang mabok tiap malam. Kemudian kalau udah mabok keluar omongan-omongan itu. Entah dari mana datangnya, entah siapa gurunya, gak jelas itu. Akhirnya para sahabat minta izin pada Nabi,
kami akan mencari yang namanya Ka'ab, dan kalau sudah kepegang saya sembelih. Ini rupanya Banser Tangerang digalak-galak kayak ini. Orang Banten digalak-galak kayak ini. Minta izin, saya mau cari, kalau ketemu saya bunuh dia. Rasulullah mengizinkan, ya terserah kamulah. Biasanya melarang, biasa ini enggak, terserah kamulah. Sebelum ketangkep oleh sahabat, oleh para sahabat yang lagi mencarinya, ini jadi DPO ini, jadi DPO Ka'ab ini. Sebelum tertangkap, ketakutan dia, datang ke Madinah. Assalamualaikum. Saya dengar kamu lagi dicaci maki oleh seorang penyair namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Iya benar kata Rasulullah. Saya dengar sahabat-sahabatmu sedang mencarinya, dan kalau berhasil menangkapnya akan dibunuh. Iya benar. Kalau dia datang ke sini minta maaf, kamu maafkan tidak? Saya maafkan. Kalau dia datang ke sini masuk Islam, kamu terima enggak? Saya terima. Sayalah orangnya Ka'ab bin Zuhair. Anda enggak tahu ya, saya orangnya ini. If'al ma syi'ta bi. Silakan akan engkau apakan, saya orangnya yang mencaci maki kamu itu. Nabi Muhammad memaafkan. Setelah maafkan dia masuk Islam. Setelah masuk Islam memuji-muji Nabi Muhammad setinggi langit. Banat su'adu faqalbil yawma matbulu mutayyamun ithroha lam yufda makbulu tas'al wushatu janabaiha waqiluhumu innaka yabna abi salma la maqtulu wa qala kullu khalili kuntu amuluhu la ulhiyannaka inni anka masyghulu faqultu khallu sabili la abalakumu wa kullu ma qaddara ar-rahmanu maf'ulu kullu ibni unta wa in talat salamatuhu yauman ala alatin hadba'a mahmulu nubitu anna rasulallahi aw'adani wal afu 'inda rasulillahi ma'mulu mahlan hadaka alladhi a'taka nafilatal qur'ani fihi mawa'idhu wa tafsilu laqad aqumu maqaman law yaqumu bihi arwa asma'u ma law yasma'ul filu la dhalla yar'adu illa ayyakuna lahu minar rasuli bi'idnillahi tanwilu innar rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun bin suyu fillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuha bibatni makkata lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syammul aranini abtalun labusuhumu min nasji dawuda fil haija sarabilu. Ini kalau saya baca semua nanti sampai jam 12 nanti. Walhasil orang ini memuji-muji Nabi Muhammad. Engkau orang mulia, engkau orang hebat, engkau orang agung. Berhasil memisahkan antara hak dan batil. Berhasil memisahkan antara kebaikan dan kejahatan. Engkau datang dari Mekah suku Quraisy, diikuti oleh sahabat-sahabat yang gagah berani, setia, berhati mulia, berakhlak mulia. Kalau memuji-muji Nabi itu salah, mestinya dilarang itu. Jangan muji-muji saya, bid'ah. Enggak tuh, tidak tuh. Malah setelah mendengarkan pujian itu, Nabi Muhammad memberikan hadiah. Hadiahnya apa? Selimut yang sedang dipakai. Selimutnya bergaris-garis. Lah selimut bergaris-garis itu bahasa Arabnya burdah. Apa besarnya? Kalau selimut polos bahasa Arabnya battaniyah. Muttaqiina ala furushim batainuha min istabraq. Batainuha itu selimut polos. Kalau burdah selimut bergaris-garis.
Kalau nggak percaya, burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada penyair Ka'ab ini masih ayat sampai ayeuna. Di mana? Di museum kota Istanbul, Turki, museum Topkapi, sebelahnya Masjid Hagia Sophia, masih ada selimutnya Nabi Muhammad yang dulu diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair. Juga sendalnya masih ada, mangkok bekas minum, tempat air minumnya, beberapa helai rambutnya, tombak dan pedangnya masih ada di Turki sana. Untung di Turki, kalau di Saudi udah dibuang itu barang. Orang Wahabi nggak ngerti barang berharga lah. Kalau nggak percaya, ayo ke Turki sama saya, masih ada tuh selimut itu. Tapi tiketnya beli sendiri. Dikira saya tiketin apa? Setelah itu, dari situ, maka setiap ada qasidah syair yang isinya memuji-muji Rasulullah disebut qasidatul burdah. Burdah yang terkenal di Banten, di Indonesia, burdah karangannya Syekh Muhammad Syarafuddin Sa'id Al-Busiri, orang Iskandariyah. Apal gak orang Banten nih? Orang Tangerang. Amin tadakuri jironim bidi salami mazat tadam anjaro mim muklatim bidami amhabbatir rihu min tilqai kadimatin wa awmadul barku fi dhulma'i min idhami fama li aynaika in qulta fufa hamata wa ma li qalbika in qulta stafik yahimi ayah sabu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa mutarimi amin tadakkuri jironim bidhi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau kangen rindu pada pacarmu yang ada di desa Dhi Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas terik, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idham? Kenapa hatimu resah? Kenapa kamu tidak enak makan, tidak enak tidur? Pasti kamu sedang mabok cinta. Pasti kamu sedang kena asmara. Paham gak? Paham gak? Jawabnya, na'am saro taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar saya sedang mabok cinta. Saya sedang kangen rindu pada seseorang. Sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kamu tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti kamu akan memakluminya. Siapa sih yang kamu rindukan? Siapa coba? Katakan. Yang sedang kamu kangeni sampai nangis bercampur darah. Siapa? Yang sedang kurindukan, kukangeni adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wattaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladhi ahwali muqtahimi da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kukangeni adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidu alamil mulki wa alamil malakut, Sayyidul insi wal jin, Sayyidul arab wal ajam, Sayyidul kauni wal wujud, Sayyidul dunya wal akhirah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab
bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falid bin Abir bin Arfahshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Idris bin Hormus bin Ilyarid bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syed bin Adam alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad itu nenek moyangnya sampai Nabi Adam jelas apa enggak? Sekarang saya mau tanya, sampean bisa enggak menyampaikan ke saya atau nyebut 10 saja nenek moyang sampean, tahu enggak? Berarti enggak jelas sampean ini. Turunan siapa mbuh, sepuluh entah enggak tahu. Enggak jelas turunan orang baik apa enggak jelas sampean. Kalau Nabi Muhammad jelas enggak? Dari Nabi Adam sampai ayah ibunya orang baik-baik semua. Hafizul ilah rahmatan li Muhammadin ba'ahul amjada sawnan lismihi tarokus sifah hum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga nenek moyang Nabi Muhammad, semua nenek moyang Nabi Muhammad dari Adam sampai bapak dan ibunya tarokus sifah, tidak ada yang berbuat zina, tidak berbuat zina. Min adamin wa ila abi wa ummi, dari Nabi Adam sampai Abdullah dan Siti Aminah. Kenapa? Karena mereka semua itu membawa amanat apa? Membawa Nur Muhammad. Kalau bapaknya sampean nggak bawa amanat apa-apa, nggak jelas nggak apa-apa lah. Kalau Nabi Muhammad dari Nabi Adam sampai bapaknya bawa apa namanya? Amanat apa? Nur Muhammad mengalir sejak Adam sampai terus sampai ke kakeknya Abdul Muthalib terang benderang, pindah pada putranya Abdullah terang benderang, pindah pada Siti Aminah kemudian lahir. Saratun saro nurun nubuwati fi asariri ghurarihimul bahiyah wa badara badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalibi hi Abdillah atirillahumma qabrahul karim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ini Syuriah NU harus hafal berjanji. Kalau nggak hafal mundur dari Syuriah. Dari Tanfidiyah saja. Kalau Tanfidiyah nggak apa-apa. Kalau Syuriah harus hafal berjanji. Kalau nggak hafal jangan diaplopin kalau undang dia. Harus hafal. Wa amma ta'ifad'u taqifan falam yuhsinu bil ijabati qira wa gharaw bihi sufaha wal abida fasabbu bi alsinatin badiyah ورموه بالحجارة حتى خضبت بالدماء نعلا ثم عاد إلى مكة حزينا فسأله ملك الجبال في إهلاكها لهذا العصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى عطر اللهم قبره الكريم Allahumma salli wa sallim wa barik. Kalau bukan kita yang hafal siapa? Ayo, kalau bukan kita yang hafal. HTI suruh ngapal, Muhammadiyah suruh ngapal. Yang harus hafal siapa? Kita. Kita yang memiliki itu. Itu milik kita. Kita harus hafal. Terutama syuriah itu. Rois syuriah, khatib syuriah harus hafal itu. Kalau enggak, siapa yang harus ngapal nanti? Bisa-bisa hilang nanti enggak ada yang ngapal. Kan itu. Burdah, Simtud Duror, Syaraful Anam, Barzanji harus hafal semuanya. Milik kita itu semuanya. Nah, kesimpulannya dari yang saya sampaikan ini bahwa memuji-muji Nabi Muhammad, baca Diba, baca Barzanji, Simtud Duror, Syaraful Anam, sunnah apa bid'ah? Sunnah apa namanya? Takririyah.
tinggal syafaat. Minta syafaat kepada Rasulullah. Bid'ah. Nah ini orang ngajinya belum selesai rupanya. Maklum ikut pesantren kilat 2 minggu. Bukan betul-betul pesantren tapi hanya 2 minggu. Pas libur sekolah itu pas seperti ini ada pesantren kilat sana di puncak sana. Selesai dari pesantren kilat langsung bid'ah, sesat, fasik, murtad. Udah kita ini salah semua. Hanya dia yang benar. Padahal dia modalnya cuma 2 minggu. Ini saya yang sudah belajar di Mekah 13 tahun saya ini. Di Ummul Qura di Mekah saya 13 tahun setengah. Dari S1 sampai S3 di bid'ah-bid'ahin orang. Anak kemarin baru keluar 2 minggu pesantren itu, pesantren 2 minggu itu. Nah, suatu ketika ada suku namanya suku Mudhar. Suku apa? Semua orang suku Mudhar mencaci maki Nabi Muhammad semua. Akhirnya Rasulullah melaknati mereka. Ya Allah, jadikan suku Mudhar paceklik. 7 tahun. Betul Pak, 7 tahun suku Mudhar gak ada air, gak ada hujan, gak ada gandum, gak ada jagung, gak ada beras. Krisis pangan, 7 tahun. Terpaksa setelah 7 tahun, rombongan pimpinan suku Mudhar datang ke Madinah. Assalamualaikum Muhammad, waalaikumsalam. Dari mana? Dari suku Mudhar. Nabi kaget, biasanya mencaci maki sekarang datang ke sini. Ada apa kamu sekalian datang ke sini? Ada apa? Ada apa ke sini tujuannya? Jawabnya, yang jawab pimpinannya namanya Labid bin Robi'ah. Jawab, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha lisab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal adra tudmi lithatuha wa qad dahalat ummus sabiyyi 'anit tifli wa alqa bi kaffayhi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli wala syai'an mimma ya'kulun nasu 'indana siwal handalil 'ami wal 'ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lid-dunya walil akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzihu 'anna wasyafa'atu fil al. Ada apa datang ke sini? Datang kemari atainaka ya khairal bariyah litarhamana, agar engkau merahmati kami, agar engkau memberi rahmat kepada kami. Ini orang minta rahmat pada siapa? Kalau salah, dilarang itu kalau salah. Jangan minta rahmat sama saya. Bid'ah, musyrik, dolal, finnar. Enggak tuh, enggak dilarang. Orang itu jelas minta rahmat pada Nabi Muhammad, minta tolong pada Nabi Muhammad, minta perlindungan pada Nabi Muhammad. Tidak ada yang bisa kami makan siwal handol, kecuali rumput handol yang pahit itu. Fa anta lidunyana wa anta lidinina. Engkau tempat berlindung kami, urusan dunia maupun urusan agama. Kami harapkan pertolonganmu Muhammad. Orang ini minta tolong kepada, bukan minta tolong pada Allah, bukan, minta tolong pada Nabi Muhammad. Kalau salah pasti dilarang. Enggak tuh, enggak dilarang. Nabi akhirnya mendoakan mereka, Allahumma asqihim ghaithan mughitha wa anzil alaihim minas sama'i ma'an midrara waj'al suqya rahmatin wa la taj'al suqya adabin wa la bala'in wa la hadmin wa la gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudhar yang bawa rahmat, bawa rezeki, jangan bawa malapetaka dan banjir. Mereka belum pulang, di sana sudah hujan. Artinya tawassul, minta tolong, syafaat kepada Nabi Muhammad, sunnah apa bid'ah? Yang ngomong bid'ah suruh ngaji lagi ke Ciganjur, ke tempat saya. Suruh ngaji lagi. Belum selesai ngajinya itu. Hanya 2 minggu pas pesantren, gila. Dah, jadi Nabi Muhammad wafat meninggalkan satu. Yang kedua, Nabi Muhammad wafat meninggalkan murid-muridnya, yaitu para sahabat. Semua sahabat Nabi ashabul haq.
ahlul haq. Semua sahabat Nabi Muhammad membawa kebenaran. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Amir bin Jarrah, Hasan, Husain, semua sahabat Nabi ahlul haq. Kepada siapa Anda ikut salah satu sahabat, di situ ada kebenaran. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Dengan siapa Anda ikut, di situ ada kebenaran. Ini bedanya kita dengan Syiah. Kalau menurut Syiah, setelah Nabi Muhammad wafat, yang benar cuma satu orang. Yang membawa kebenaran cuma satu orang. Siapa? Sayyidina Ali. Lainnya enggak, cuma Ali yang benar. Sayyidina Ali wafat, cuma satu orang. Sayyidina Hasan. Hasan wafat, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Baqir, Ja'far Shadiq, Musa Al-Kadhim, Ali Ar-Ridha, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Askari. Yang nomor 12, Muhammad Imam Mahdi Al-Muntadhar. Imam Mahdi yang tunggu-tunggu kedatangannya. Selainnya itu bukan atau tidak membawa kebenaran. Kalau ahli sunnah, maka semua sahabat, jamaatus sahabat membawa maka kita dinamakan ahlus sunnah wal. Alhamdulillah paham. Dah selesai udah pembahasan itu. Dikit lagi. Sekarang Nabi sudah wafat. Sahabat sudah pada wafat semua, enggak ada sekarang sahabat. Terus kebenaran di mana? Sautul haq di mana? Kalimatul haq di mana? Siratul haq di mana? Al-Quran surat Al-Hajj ayat 54 menegaskan, menjawab pertanyaan ini. Gimana ayatnya? وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Dengarkan Pak. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ annahul haqqu min rabbik. Apa artinya? Kebenaran, al-haqqu min rabbik, kebenaran dari Tuhanmu, dari Allah. Siapa yang pegang? Alladzina utul ilma, para ulama. Paham betul? Paham enggak? Quran mengatakan waliya'lamal ladzina utul ilma, orang-orang yang berilmu, para ulama itulah yang mendapatkan pengetahuan annahul haqqu min rabbik, kebenaran dari Allah. Oleh karena itu, yang membawa suara kebenaran sekarang ini setelah Nabi nggak ada, sahabat tidak ada, adalah para paham. Nah, kalau saya mengatakan para ulama, bukan berarti saya. Kalau saya kebetulan ketua umum Nahdlatul, lah terus ulama itu siapa? Maaf, bukan pakai Encep Subandi, bukan. Terus siapa? Kalau saya mengatakan ulama adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas. Abu Hanifah namanya Nu'man bin Thabit, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari Muslim, Imam Ash'ari, Imam Maturidi, Imam Junaidi, Imam Ghazali, Imam Haromen, Imam Baqillani. Ini yang namanya ulama. Kita harus ikut mereka. Kita harus ikut kalau kita ingin benar. Kalau kita ingin benar. Contoh, ini cepat saja, udah gerimis terus ya. Contoh, suatu ketika ada gubernur Asia Tengah, Afghanistan dan sekitarnya. Namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa namanya? Kirim surat pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu namanya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Jadi jumpa dengan Nabi Muhammad di Syekh Abdul Muttalib. Jadi Imam Syafi'i itu bukan Habib, bukan
bukan turunan Rasulullah, tapi jumpa dengan Rasulullah di kakeknya, sama-sama kakeknya Abdul Thalib, jumpa di situ. Nah, Imam Syafi'i itu lahir di kota Gaza, Palestina, yang sekarang lagi diserang Israel itu, tahun 150. Wafatnya di Mesir tahun 204. Jadi usianya berapa? 54. Masih tua saya, 61. Jadi ada orang Tangerang, orang Banten sini, usianya panjang tapi sempit. Ada usianya pendek tapi jembar, manfaat sekali. Ada usianya panjang tapi nggak ada manfaatnya. Lumayan pilkada suara satu lah. Pemilu suara satu. Imam Syafi'i 54, tapi manfaatnya luar biasa. Saya 61 tahun belum tentu manfaat. Isinya surat begini. Suratnya begini. Syekh, saya ingin paham agama Islam. Bagaimana Syekh? Yang sempurna maksudnya. Imam Syafi'i memanggil muridnya. Namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi' sini. Ambil kertas, ambil pulpen. Naktub ar-risalah. Ayo kita nulis surat menjawab pertanyaan gubernur. Imam Syafi'i bicara, Rabi' nulis. Akhirnya suratnya Imam Syafi'i, risalahnya Imam Syafi'i jumlahnya 300 halaman. Mudah-mudahan ada kiai di Tangerang sini bikin surat 100 halaman. Imam Syafi'i berapa? Berapa halaman? Itu yang terkenal dengan Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah awal mula ada ilmu namanya usul fikih. Itu suratnya Syafi'i kepada Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Isinya bagaimana? Singkat saja. Gubernur, kalau Bapak ingin paham agama Islam, satu, harus paham Quran. Tapi ayat Quran itu macam-macam. Ada ayat muhkamah yang sudah baku, jelas, tidak butuh tafsir. Ada ayat mutasyabihah, butuh tafsir, butuh takwil. Ada ayat mutlak, absolut. Ada ayat muqayyad, terbatas. Ada ayat am, umum. Ada ayat khos, spesial. Ada ayat maknanya hakiki, realistis maknanya. Ada majaz, metaforis. Ada ayat mansuh, nasikh yang mendelit. Ada yang mansuh, yang didelit, dihapus. Dah, kalau sudah paham ayat itu macam-macam, masih belum paham Islam yang benar, maka harus paham hadis. Tapi hadis juga macam-macam. Ada hadis mutawatir yang tidak mungkin salah, tidak mungkin bohong. Ada hadis masyhur terkenal, ada hadis aziz, hadis yang baik, ada hadis ahad. Sudah paham Quran, sudah paham hadis, masih belum paham agama Islam, maka akal harus dipakai. Jadi nomor satu apa? Nomor satu Quran. Nomor dua, nomor tiga akal. Akal itu kalau akalnya ulama, musyawarah, diskusi, berdebat, kemudian menghasilkan keputusan hukum, namanya ijma'. Apa namanya? Kesepakatan, konsensus para ulama. Kalau ulama sendiri-sendiri, ulama Banten, ulama Jawa Timur, ulama luar Jawa, ulama Arab, sendiri-sendiri menggunakan akal tanpa pertemuan, namanya qiyas. Apa namanya? Ijma' ulama ada dua macam. Ada qauli, ada sukuti. Qiyas ada 9 macam. Qiyas aulawi, burhani, istiqra'i, tamtili, jadali, mantiki, syi'ri, dan khitobi. Ingin paham? Ngaji sendiri. Saya aja dapat ngaji sendiri kok. Contoh, nah biar cepat paham, contoh Pak, contoh. Di Al-Quran Pak, di Al-Quran berulang kali perintah sholat. Aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah. Harus sholat, harus sholat, harus sholat. Kalau enggak sholat masuk neraka. Ya kan? Ya kan? Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat sehari semalam. Enggak ada di Quran. Namanya sholat itu apa? Di Quran enggak ada itu namanya sholat apa, itu enggak ada.
Paham nggak? Paham nggak? Quran tidak menjelaskan namanya sholat, berapa kali sholat, waktunya kapan, apalagi waktunya, apalagi namanya aja nggak ada di Quran. Berapa kali aja nggak ada di Quran. Kalau ada orang ceramah, orang khutbah Jumat, mari kita kembali pada Quran. Semua ada di Quran. Goblok. Semua ada di Quran. Nama sholat aja nggak ada kok. Adanya di hadis. Di hadis ada Pak. Furidat alaikum khamsu maktubat. Diwajibkan kepada kamu 5 waktu. Nah, baru ada kata-kata 5 nih. Hadis ini. Quran nggak ada Quran. 5 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, al-fajr. Namanya sholat duhur, asar, maghrib, isya, fajar. Rokaatnya 4, 4, 3, 4, 2. Hadis itu. Tapi hadis pun tidak menjelaskan apa saja syaratnya sholat dan apa saja rukunya sholat. Harus Islam, harus baligh, harus berakal, harus suci dari hadas shogir, hadas kabir, harus suci badan, pakaian dan tempat dari najis, harus masuk waktu, harus menutupi aurat. Gak ada di hadis. Gak ada di hadis. Rukunya sholat 14, takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, baca Fatihah ketika berdiri, ruku. Itu loh, penjelasan urut kayak gitu, gak ada di hadis. Terus dari mana itu? Dari ijma'ul, dari kesepakatan para imam Pak. Sholat seperti ini yang kita lakukan loh, ini gini-gini. Itu kesepakatan para ulama itu. Jadi kalau ada orang tidak pernah sholat, ingin bisa sholat, hanya baca Quran dan hadis, kira-kira bisa nggak sholat? Potong leher saya kalau bisa. Ada orang belum pernah haji, begitu mau berangkat ke Arafah, Muzdalifah, Mina, gak ikut ulama, gak ikut pembimbing, mau cari sendiri, pegang Quran, pegang hadis, cari Arafah, dari hotel itu ke utara apa ke timur, berapa kilometer, ketemu gak Arafahnya kira-kira? Sesat ke Baghdad malah nanti. Jadi kita gak bisa lepas dari ijma dan qiyas. Semua praktek sholat ini, praktek ibadah, sholat, puasa, haji, zakat, umroh, semua itu dari ijma'ul. Beda dikit-dikit. Kalau Imam Abu Hanifah takbirnya Allahu Akbar santai. Kalau Imam Syafi'i Allahu Akbar tengah-tengah. Kalau Imam Malik lepas Allahu Akbar lurus, gak sedakep Imam Malik. Kalau Imam Hambali agak ke atas Allahu Akbar. Imam Hambali. Tapi yang penting secara umum sepakat sholat seperti itu. Beda dikit-dikit. Itu namanya apa namanya? Ijma'ul. Itu saya contoh satu aja. Banyak contohnya. Contohnya banyak banget. Dah. Yang terakhir qiyas. Kalau tidak ada qiyas, kita nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Contoh. Di Quran tidak ada larangan, tidak dilarang mukul ayah ibu. Nempeleng ayah jadi nggak dilarang. Yang dilarang di Quran itu ngomong kasar dan bentak-bentak. Ada larangannya itu. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar dan jangan bentak-bentak ayahmu dan ibumu. Tempeleng boleh. Quran hanya melarang apa? Melarang apa? Bentak-bentak. Tempeleng aja ayah ibu. Quran nggak melarang kok. Nggak ada di Quran. Jangan mukul orang. Nggak ada. Kamu jangan mukul orang tua. Nggak ada. Yang ada jangan bentak-bentak. Jangan ngomong kasar. Ada itu. Nah, gimana? Harus pakai qiyas. Namanya qiyas aulawi. Apa? Kalau ngomong kasar saja tidak boleh. Kalau bentak saja tidak boleh. Komoh deui. Itu namanya aulawi, komoh deui namanya. Apalagi lebih-lebih itu namanya kias apa? Ada kias burhani, kias fakta. Apa? Sabu-sabu, ekstasi, narkoba, nggak ada di Quran hadis. Hukumnya apa? Narkoba itu? Ya nggak ada di Quran hadis. Di Quran adanya khamr. Khamr hukumnya haram. Nah kalau ekstasi sabu-sabu harus pakai kias.
Begini kalau mau bahasa Arab. Hada muskir wa kullu muskirin khamrun wal khamru haramun fahada haram. Ini barang memabokkan, setiap yang memabokkan masuk dalam kategori khamr, sedangkan khamr itu hukumnya hak. Maka ini barang namanya kias burhani. Kias apa? Fakta. Nanti ada kias istiqra'i. Imam Syafi'i mensurvei ibu-ibu. Kalau sampai sekarang survei ya. Dan Imam Syafi'i juga survei dulu. Nanya pada ibu-ibu, kalau haid berapa hari, kalau haid berapa hari, kalau haid berapa hari. Ternyata kesimpulannya, kebanyakan ibu-ibu haid 7 hari 7 malam. Ada yang 1 hari 1 malam. Maksimal 15 hari. Lebih dari 15 hari bukan haid, tapi penyakit kalau masih keluar darahnya. Itu Syafi'i. Hasil survei. Bukan Quran, bukan hadis, bukan. Orang ibu-ibu kalau nifas habis melahirkan, lumrahnya, umumnya 40 hari 40 malam. Ada yang cuma 1 tetes sedikit, ada yang sampai 60 hari. Lebih dari 60 hari masih keluar darah, bukan nifas, darah penyakit itu. Imam Syafi'i itu Pak. Itu hasil surveinya. Namanya qiyas istiqra'i. Qiyas apa? Dah, kalau mau paham ngaji sendiri itu saya kasih tahu dikit-dikit aja. Mau paham? Ngaji sendiri. Saya aja dapat ngaji sendiri 4 tahun loh. Bisa agak paham gini 4 tahun Pak. Yaitu dalam suratnya Imam Syafi'i kepada Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi diterangkan semua Pak. Contoh ayat Qur'annya, hadisnya, contoh semua ada di sana. 300 halaman. Nah, jadi kita tidak bisa benar dalam beragama kalau tidak ikut arah ula. Itu baru contoh 1 Imam Syafi'i. Mau contoh lain? Tulisan Quran zaman Rasulullah ketika Quran turun ditulis oleh para penulis karena Nabi Muhammad tidak bisa. Yang nulis siapa? Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Ali. Tulisan Quran zaman Nabi Muhammad tidak ada titiknya. Ba, ta, polos, jim, ha, kho sama saja. Dal, ro, zai, nggak ada bedanya. Titik nggak ada. Kalau nggak percaya, ayo ke kantor saya PBNU. Saya punya fotokopi Quran zaman Rasulullah. Saya punya. Saya aja nggak bisa baca. Apalagi sampean. Kenapa? Titiknya nggak ada. Ya, tak itu sama saja. Ya, tak, ba sama. Nggak ada titiknya. Nah, yang pertama kali bikin titik ulama, bukan Rasulullah, bukan sahabat. Siapa? Namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Waktu bikin titik itu tahun 62 Hijriah. Wafatnya beliau tahun 69 Hijriah. Ba titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, ta titik 3, jim titik, ha non titik, kho titik 1 di atas. Siapa namanya orangnya? Abul Aswad Ad-Du'ali. Enggak cerdas. Siapa namanya? Sudah ada titik, masih banyak orang gak bisa baca Quran, baca tulisan Arab. Maka Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, wafat tahun 185 Hijriah, bikin harokat, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Siapa yang bikin? Ini percuma aja saya ngomong, percuma nih berkeringat-keringat seperti ini. Siapa namanya yang bikin? Imam Khalil, udah gitu aja deh. Bin Ahmad Al-Farahidi. Nah, bukan Rasulullah, bukan sahabat yang bikin fathah, dhammah, kasroh. Bukan Rasulullah, bukan sahabat. Siapa? Sudah ada titik, sudah ada harokat. Orang baca Quran masih salah. Maka ada ulama namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam bikin ilmu tajwid. Beliau wafat tahun 224 Hijriah. Bikin ilmu tajwid. Baru ada istilah idhar, idgham, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf mad, huruf halak. Itu namanya ilmu apa namanya? Tajwid. Siapa yang bikin?
Abu Ubaid Qasim bin Salam yang bikin ilmu tajwid. Kalau nggak ada ilmu tajwid coba. Alif lam mim kita baca alam. Alif lam ro dibaca alar. Alif lam mim sod dibaca almas. Bacanya jangan alar, jangan alam, tapi bacanya alif lam mim. Itu bacaan namanya mad lazim harfi mutsaqqal. Itu yang ngomong gitu siapa itu? Ini yang nama bacaan itu namanya mad lazim kilmi mutsaqqal. Siapa yang ngomong gitu? Rasulullah. Sahabat. Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Wafat tahun 224. Jadi betapa jasanya besar para ulama ini. Ya. Ada lagi. Kalau mau contoh terus menerus nih. Pada akhir abad pertama Hijriah, banyak hadis palsu, hadis bohong. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 99 Hijriah memanggil ulama namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi. Syekh, cepat bikin ilmu untuk menseleksi hadis, mana yang benar, mana yang bohong. 1 minggu ilmunya jadi, namanya ilmu Mustalahul Hadis. Siapa yang bikin? Ini enaknya dongeng aja ngajinya. Kalau gini diajak ilmiah males kayak gini. Ini diajak ceramah ilmiah males. Siapa yang bikin ilmu namanya? Syihabuddin Roma Hurmuzi. Membikin ilmu namanya ilmu Mustalahul untuk menselesaikan ini hadis sahih, ini hasan, ini dhaif, ini mauquf, ini munqati', ini mursal, ini mungkar, ini makdzub, ini dan seterusnya. Ulama, bukan nabi, bukan sahabat. Kita harus ngerti menyapa Allah, harus kenal Allah. Yang dikenal apanya? Badannya gitu? Enggak. Rupanya gitu? Enggak. Sifat-sifatnya. Lahirlah ilmu yang membahas sifat Allah, namanya ilmul kalam. Yang pertama kali bikin namanya Syekh Wasil bin Atha. Kita harus ngerti bahasa Arab supaya benar baca Quran dan baca kitab Arab. Lahirlah ilmu nahwu, yang ngarang ilmu grammar Arab Imam Sibaweh. Sibaweh itu nama lengkapnya Amr bin Qumbur. Kita harus ngerti sastra Arab, ketinggian bahasa Al-Quran, sastranya. Lahirlah ilmul balaghah. Ada 3 ilmu. Ilmul ma'ani, ilmul bayan, ilmul badi'. Yang ngarang ilmu balaghah Amr bin Ubaid. Ya Allah. Jadi kalau ada orang gak mau ikut ulama, pintar apa goblok kira-kira? Ada yang pidato begini. Kita gak usah taklid pada imam. Gak usah taklid. Langsung pada Quran dan hadis. Gak usah tahu pada Imam Syafi'i. Apa itu Syafi'i? Langsung aja Quran hadis. Sini. Saya tanya. Hadis yang Bapak pegang, hadisnya siapa? Oh, yang paling top. Hadis Imam Bukhari. Paling sahih. Oh, tahu nggak Pak? Imam Bukhari itu muridnya Imam Syafi'i, goblok. Imam Syafi'i wafat tahun 204. Imam Bukhari wafatnya 256 Hijriah. Syafi'iyul madhab. Imam Bukhari itu madhabnya Imam, ikut pada Imam Syafi'i. Hadis Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi itu muridnya Imam Ishaq bin Rahaweh. Ishaq bin Rahaweh muridnya Imam Syafi'i. Tanya Ustaz dan Murtad, enggak tahu deh. Imam Abu Dawud. Rahu Abu Dawud. Abu Dawud itu muridnya Imam Ali bin Hasan. Ali bin Hasan muridnya Imam Syafi'i. Kalau nggak saya jawab, sampean nggak tahu. Kalau saya layani sama gobloknya nanti. Layani orang goblok, saya goblok lagi nanti. Jadi Imam Syafi'i itu ulama yang luar biasa jasanya. Diikuti oleh para ulama besar juga. Imam Bukhari taklid pada Imam Syafi'i.
Jadi kalau ada orang ngomong, gak usah Syafi'i, langsung kurang hadis, hadisnya Bukhari. Gob, Imam Bukhari saja taklid pada Syafi'i, ente gak mau taklid. Ya Allah, Imam Bukharinya saja itu loh, Imam Bukharinya saja yang hafal hadis 600.000 hadis, taklid pada Imam. Ente baru SAG, ya Allah gak mau taklid. Sarjana alam, kesana kemarin pakai dasi, ya Allah. Dikira paling pintar sendiri, dikira. Paham gak? Jadi mantap nggak kita jadi orang Nahdlatul Ulama? Mantap nggak? Itu kalau kita yang benar ikut ulama. Oleh karena itu pada kesempatan malam hari ini saya betul-betul angkat jempol, apresiasi, memberi penghargaan kepada jamaah dengan hujan yang rintik-rintik tapi tidak bergeser. Kenapa? Karena mahabbah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya enggak? Bapak-bapak, ibu kan cinta pada Nabi Muhammad kan? Orang cinta Muhammad yakin hatinya akan baik, hatinya akan kita tidak sombong. Orang yang nggak mau maulid Nabi sombong orang itu. Orang nggak mau baca debat, baca barzaji, bahkan menganggap salah orang yang maulid Nabi, sombong, takabur orang itu. Kenapa kita harus sombong? Kenapa kita harus takabur? Kita ini sebenarnya tidak ada, Pak. Kita ini, jawab. Kita ini tidak ada. Kita ini diadakan. Kita ini oleh yang ada. Kita ini sebenarnya tidak ada. Tapi kita diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada. Kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada, tidak ada itu tidak ada, karena tidak ada itu ada. Kalau nggak paham nanti malam dipikir. Yang ada hanya Allah. Kita ini diada. Ayo. Ada kata ganti 3 bahasa Arabnya ana, anta, huwa, aku, engkau, dia. Apa namanya itu? Kata pronoun bahasa Inggrisnya, domir bahasa Arabnya. Bisa saja dipakai siapa saja. Aku Hasan, aku Toto, aku Husain, aku Bakar, aku Maryam, aku Dewi, aku Zainab, aku Fatimah, kan boleh kan ya? Engkau Hasan, engkau Husain, engkau Bakar, engkau Toto, engkau Maryam, engkau Fatimah, engkau Dewi. Dia Hasan, dia Husain, dia Bakar, dia Toto, dia Fatimah, dia Dewi. Sekarang kalau sudah mati semua, kalau sudah mati semua nih, kemana perginya aku, engkau, dia? Perginya kembali kepada aku yang tidak pernah mati. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan kecuali aku. La ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku, kata Allah. Aku Hasan sudah mati. Aku Husain sudah mati. Aku Abu Bakar sudah mati. Aku Fatimah sudah mati. Aku Dewi sudah mati. Yang tidak mati cuma aku Maka la ilaha illa ana. Engkau Hasan, Husain, Abu Bakar, engkau Fatimah, kalau udah mati semua, kemana engkau perginya? Hanya satu engkau yang tidak akan mati. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan kecuali engkau. La anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau Allah. Engkau Ahmad sudah mati semua. Husain, Abu Bakar, Zainab mati semua. Engkau Allah, tinggal satu engkau Allah. Dia mati semua, tinggal dia Allah yang hidup. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan kecuali dia. La huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia Allah. Dia Ahmad tidak ada, dia Abu Bakar tidak ada, dia Hasan, Husain, Maryam, Zainab sudah tidak ada. Hanya dia satu yang ada. Dua siapa? Allah. Maka tidak ada dia kecuali dia. Maka sebenarnya Syekh Siti Jenar atau Al-Hallaj Abul Muhid Husain ibn Mansur Al-Hallaj ibn Mahma yang dieksekusi tahun 309 oleh Khalifah Al-Muqtadir Billah Al-Abbasi, atau Syekh Abdul Jalil bin Pangeran Danusela, orang Cirebon bukan orang Tangerang. Ya kalau saya dari Cirebon kan. Ya Syekh
Abdul Jalil ini ngaji pada Syekh Zatul Kahfi di Cirebon. Ngajinya rupanya cuma hukum saja diajarinya, haram, halal, wajib, makruh, sunnah, bosan. Bosan udah. Akhirnya beliau lari ke Palembang, dapat guru Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas. Kemudian pergi haji, pulang dari Mekah, aku Allah, anallah, aku Allah, anal haq, aku maha benar. Ditangkap oleh Sunan Gunung Jati, diadili oleh Sunan Kudus dan dihukum mati. Padahal Siti Jenar itu benar, Pak. Enggak salah enggak. Ketika mengatakan aku Allah itu benar. Apa artinya? Aku itu yang benar adalah Allah. Aku enggak ada ini. Aku Abdul Jalil enggak ada, paling 70 tahun. Ayo, aku Hasan, aku Ahmad 80 tahun paling. Tinggal yang benar-benar aku siapa? Yang benar-benar aku siapa? Aku Ahmad 80 tahun, aku Husain 70 tahun, aku Abu Bakar 75 tahun. Nanti akan mati semua. Tinggal aku Allah yang gak akan mati. Maka ketika Siti Jenar mengatakan aku Allah, itu benar itu. Artinya yang sebenar-benarnya aku adalah. Tapi karena dia ngomong begini di muka umum, ditangkap dan dihukumi, itu dihukumi apa? Hukuman mati karena akan merusak masyarakat. Tapi setelah dihukum mati, demi melanggengkan, melestarikan, mengabadikan nama baik Syekh Abdul Jalil, maka diberi panggilan Siti Jenar. Siti itu tanah, Jenar itu merah, yaitu tanah merah. Di Jakarta Tanah Abang, di Bekasi Tanah Merah, di Surabaya Lemah Abang, di Cirebon Lemah Abang, di Madura Tanah Merah, ada semua tanah merah itu di mana-mana. Karena menghormati gugurnya Syekh Abdul Jalil bin Pangeran Danunsela. Paham nggak? Paham nggak? Jadi ketika ada orang ngomong anallah, jangan kaget, itu benar itu. Yang sebenar-benarnya aku itu Allah. Aku Said misalnya saja, Allah 70 tahun nanti. Kalau nggak percaya, ayo aku nanti berhenti sendiri sampean. Ayo ngomong aku. Nanti berhenti sendiri, nggak usah diberhentikan, juga berhenti sendiri nanti. Oleh karena itu, yang ada hanyalah Allah. Kita ini sebenarnya tidak ada. Jangan sombong. Kata Gus Dur, kalau ada orang teman Gus Dur, tamu, saya punya problem Gus. Saya punya kesulitan, berat sekali. Gus Dur tanya, bisa diatasi enggak? Ya bisa sih. Ya udah nggak usah dipikir. Besoknya ada lagi tamu, saya punya problem Gus, dagang bangkrut, pertanian bangkrut, keluarga berantakan. Bisa diatasi enggak? Nggak bisa Gus. Ya udah nggak usah dipikir. Kalau bisa diatasi, nggak usah dipikir, tinggal tunggu waktunya. Kalau nggak bisa diatasi, nggak usah dipikir, nggak usah diatasi, nggak usah dipikir. Nggak bisa. Ada orang, ada anak muda, gagah, kekar, mencoba mecahin batu. Batu dipukul dengan palu oleh anak muda itu, 50 pukulan belum pecah, 70 tidak pecah, 100 kali tidak pecah. Akhirnya anak muda putus asa, dilempar palunya, dia duduk termenung. Lewat kiai tua, kurus gitu, kiai kurus tua. Ada apa nak, termenung? Ini mbah, ini Pak Kiai, Mbah Yai. Batu sudah saya pukul 100 kali, tidak pecah. Kata kiainya, coba saya yang mukul, mana palunya? Coba. Dipukul oleh kiai 5 kali pecah. Pemuda kaget, hebat kiai, sakti kiai, doanya apa ini? Bacaannya apa, mantranya apa? Kiai jawab, bukan saya hebat, bukan saya sakti, tapi nak, kamu harus tahu, batu ini bisa pecah kalau dipukul 105. Kamu sombong, hanya mengandalkan kekar. Tadi kalau kamu tidak sombong, 5 kali lagi pecah kamu. Pecah batu ini oleh kamu. Tapi kamu sombong, hanya mengandalkan kekuatan, tapi enggak menggunakan kearifan. Coba kalau kamu tadi meneruskan 5 lagi, pecah batu ini. Ini artinya apa? Orang itu tidak boleh
walaupun badannya kekar, kuat, belum tentu dengan kiai tua yang kurus kita bisa mengalahkan. Beliau punya kearifan, beliau punya visioner, punya pandangan ke depan yang sangat arif, yang sangat rahasia. Contoh, kalau nggak percaya, contoh yang lebih dalam sejarah. Sayyidina Umar lagi khutbah di atas mimbar di Madinah. Itu bisa melihat tentara Islam di Asia Tengah akan dijebak oleh musuh. Sayyidina Umar segala perintah, instruksi dari Madinah, dari atas mimbar. Al-Jabal, Al-Jabal, ya Sariyatal Islam. Naik gunung, berlindung ke gunung. Kamu dalam keadaan bahaya. Itu yang heran, Sayyidina Umar bisa lihat, dan komandan pasukan Islam namanya Utaibah bin Muslim mendengar pengarahan Sayyidina Umar. Ini ada dalam sejarah, Pak. Bukan karangan saya, bukan. Suatu ketika ada surat dari gubernur Mesir Amr bin As. Sayyidina Umar, tradisi dulu sebelum Islam, Sungai Nil, di Mesir kan ada Sungai Nil. Sungai Nil kalau airnya tidak datang berarti minta tumbal. Tumbalnya apa? Perempuan cantik, gadis, diberi perhiasan, dilempar ke sungai. Nanti datang airnya. Nanti perempuan itu ditelan oleh air. Sekarang sudah Islam bagaimana? Sayyidina Umar ambil kertas, ambil pulpen. Min Amiril Mukminin Umar ibn Khattab. Dari Amiril Mukminin Umar bin Khattab. Ila Nahril Nil. Kepada saudara Sungai Nil. Jadi Sungai Nil dikirim surat oleh Sayyidina Umar. Kalau kamu mengalirkan air karena Allah, mengalirlah. Tapi kalau kamu mengalirkan air karena ingin tumbal perempuan gadis cantik, gak usah mengalir, saya tidak butuh airmu. Coba ini dilempar ya, surat ini ke sungai. Dibawa ke Mesir, dilempar, datang airnya. Ini namanya karomah. Paham gak? Nah, dalam sejarah ada ini. Dalam sejarah ada ini. Oleh karena itu, kita harus percaya dengan karomatil aulia, ma'unatil ulama. Mari kita teruskan majelis zikir Manbaul Anwar ini. Kita aktifkan, kita semarakkan, kita syiarkan dengan niat taqarruban wa ta'abbudan wa tahaqquqan ilallah. Mari kita ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Tahakkuk, mencari hakikat, mendapat hakikat dari tarekat menuju jalan kepada Allah melalui zikir bersama setiap malam Sabtu ya. Setiap malam Sabtu di bawah mursyid bimbingan Hadratus Syekh Kiai Ammar Sya'rani. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokahnya zikir, mendapatkan syafaat Rasulullah dari zikir ini, mendapatkan selalu makhrajan, faraja wa makhraja, selalu mendapatkan jalan keluar ketika kita sedang sulit, ketika sedang menghadapi kesulitan, ada saja jalan keluarnya bi barokati zikir. Oke, oleh karena itu sekali lagi saya menghargai betul kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang pada malam hari ini mengadakan pengajian majelis zikir Manba'ul Anwar. Mudah-mudahan kita semua diberi barokah, sehat walafiat, panjang umur, dan yang paling penting adalah kita semua diberi husnul khotimah. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.